Egonya turunin bang, suaranya ya itu betul-betul batas. Ada pintu biar ada kontrol saya. Nah, T12. Sian dia mau banyak. Kalau T1, dah. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus guru-guru kita yang hadir, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmadi LC, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Masan MAP, hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Petukangan Utara Bapak Haji Syokwani MSI, dan Swahibul Bait abang saya Bang Haji Teguh beserta istri dan keluarga, Ketua RW 011 Al-Mukarram Bapak Haji Guntur Esbong, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak sebut namanya karena cuma 5 yang ditulisin, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap jamaah majlis maulid sekaligus majlis yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus Haul Akbar. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka mengiringi doa dan sekaligus peringatan haul dan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kumpul dan hadir kita doa kita yang kita panjatkan apa ya? Ini nih soal di sini. Ini apel nih ya. Apel Iya. Kalau pelan-pelan kali yang tukang berjep Warnanya kurang obat ini enggak. Oh enggak loh. Bassnya turunin om. Hah? Apa nih? Saya coba cek. Halo, dengeran kok? Sono yang di sono. Enggak dengeran enggak? Ini apa begini? Lu biarin kok, antepin.
mana udah? Makan Alhamdulillah, puji syukur malam ini kita bisa hadir dan berkumpul di kediaman Bapak Haji Teguh dalam rangka memperingati Maulid dan sekaligus haul keluarga besar beliau. Saya yakin apa yang kita baca dari mulai pembacaan khatmul Quran, zikir tahlil dan surah Yasin, doa-doa yang kita panjatkan malam ini seluruhnya itu sampai kepada almarhumin wal marhumat, beliau, orang-orang tuanya, engkongnya, semuanya yang sudah mendahului kita, diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal kebaikannya dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir memperingati Maulid dan juga sekaligus memperingati hijrahnya Nabi dan memperingati wafatnya Nabi. 12 Rabiul Awal adalah kelahiran beliau, hijrahnya beliau dan wafatnya beliau. Maka kaitannya dengan haul sangat jelas bahwa setiap kita yang lahir ke muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya pindah alam, ya Bu. Mula-mula tinggal kita bukan di sini, bukan di petukangan, tapi di alam arwah. Berapa lama di alam arwah cuma Allah yang tahu. Ternyata kita gak kekal di alam arwah, pindah lagi kemana? Alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama di situ? Ada yang tinggal di perut emak 13 bulan. Yang putih kebo, yang keluar langsung kumisan. Yang kelamaan ngetem dia. Ada yang tinggal normal 9 bulan, ada yang 7 bulan. Maka kandungan 7 bulan itu tua, itu anak dalam perut. Naik 8 bulan balik muda lagi, naik 9 bulan balik tua lagi. Maka 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh. Ditiupkan ruhnya, dicatat jodoh, rizki dan ajalnya. Maka 4 bulan 10 hari sempurna bocah dalam perut. Maka ada istilah 4 bulanan. Itu dibacain surah Yusuf, tafaulan agar akhlaknya kayak Nabi Yusuf, bukan mukanya. Kalau biar 40 kali dibacain surah Yusuf, kalau ma bapaknya hitam, tetap aja keluar lutung ya. Tapi tafaulan akhlaknya kayak Nabi Allah Yusuf. Dibacain surah Maryam, tafaulan agar anaknya perempuan kayak Siti Maryam, bukan mukanya, akhlaknya. Siti Maryam wanita suci, gak pernah kejamah laki-laki lain. Lahir ke dunia bersama siapa? Imran dan Hana. Lahir Siti Maryam, pengen punya anak laki-laki, tapi Allah kasih perempuan Hana. Nah, lahirnya yang namanya Maryam. Maka dibaca ketika kandungan udah gede, Bu, baca tuh ya kan, Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil ma'bud. Dibacain tuh kalau udah 9 bulan, bacain tuh supaya keluar bocah cepet. Bacain kok. Yang baca lakinya usap dari atas ke bawah. Bacain alam nasroh lakas sadroh wawadona ya wizroh misalnya ke atas. Iya. Ke atas ke bawah. Jangan ke atas ke bawah, kalau naik-naik lagi kan bisa. Oh, daerah titik penalti bisa. Om tahu mak. Maka dicatat tuh, dengar, maka itu yang disebut Di petukangan. tarbiyatul aulad qoblal wiladah wa tarbiyatul aulad pendidikan anak sebelum lahir dan pendidikan anak sesudah lahir. Sebelum lahir ternyata bisa dididik, tergantung emak bapaknya. Dibacain sholawat, tafaulan, tabarukan, alhamdulillah. Makanya 4 bulan 10 hari hidup, lama-lama 9 bulan, saat-saat melahirkan ternyata tidak kekal di alam perut kita, pindah lagi ke petukangan. Lagi-lagi
kekal kita di alam perut, pindah kita kemana? Ke alam dunia. Saat pindah diperlakukan dengan baik. Yang kesian emak nih orang tua, 9 bulan perut mulus, Allah, penyakit 1000 jadi 1. Dari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, kita orang laki nyamperin dikit banget, sabar neng, emang udah bagian lu. 1000 doang orang laki mah po, bener bu. Ya Allah, dibawa ke bidan, periksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9, ada terbuka-buka. Ya Allah cing, laki panik bang kita, gua bini mau beranak panik, tapi sempat ngerokok. Ya kan, pas keluar brol ke alam dunia, mak sakit, perih, berlumur darah, mak ngerintih, apa yang diucapin? Alhamdulillah, anak gua selamat. Gak ada mak habis ngelahirin marah-marah. Keluar anak tujuh dia gara-gara ini sialan. Enggak lah, emak bengong aja kata bidan. Alhamdulillah bu, anak ibu sehat normal, beratnya 3 kilo ditimbang. Itu emak bengong aja. Kok bengong bu? Iya saya heran aja bidan, kok masuk 3 on keluar 3 kilo. Emang ada 3 on? Ya kalau nggak percaya terpulang. Gampang aja bedanya, kalau dicolek langsung bangun itu 3 on, kalau diam aja 2,5. Bang Bobo, kedengeran? Gua jangan salahin saya. Bang ini nggak nyala bang ya memang. Nah, tadi adro nyala, Yang pasif. nyala tadi kan adro nyala. Luar biasa, lahir ke dunia brol sama dunia. Emak sakit, emak perih, berlumur darah. Alhamdulillah. Iya, silekuin. Iya. Ternyata kita di situ ibu lahir lagi ke dunia, pindah alam arwah, alam arham, gak kekal di alam arham, pindah ke alam dunia. Saat di alam arwah kita udah tekan kontrak di hadapan Allah. Apa kontraknya? Ketika ruh manusia diciptakan oleh Allah, maka ditanya itu ruh manusia, Allah bilang alastu birabbikum, qalu bala syahidna ya Rabb. Maukah kamu mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia seluruhnya menjawab bala syahidna ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Ini sama begini misalnya. Lah, borong-borong untungin balik modal juga enggak ya. Mantepin aja, biarin. Iya, kalau ceramah beda sama pidato. Pidato mah udah gampang aja. Kalau pidato ceramah kan beda. Lah pakai intonasi, gua kurang lecet gorokan ini. Pelan-pelan di sini kedengeran nih, di sini di sana katanya nggak kedengeran, mama protes, ya kan? Kalau saya jadi di sana bunyi ada sebenarnya? Enggak bunyi. Mana? Ya udah bagaimana ke caranya? Itu juga nggak bunyi juga bang, nggak bunyi di sana. Nggak bunyi di sini aja nggak kedengeran ya. Iya yang tengah juga nggak bunyi, biarin dah. Mana live streaming lagi, kesian batin ntar hasilnya jelek. Hai dede. Ya elah, nggak ada sound lagi apa dah. Bang Teguh dah. Orang banyak begini, saya kerakak krek. Ya aduh. Nih terus pindah lagi kita dari alam arwah, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia. Alhamdulillah. Tumbuh kita dari anak-anak, tumbuh kanak-kanak, tumbuh jadi remaja, akil balik. Ketika akil balik kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kami. Artinya apa? Kita mau ibadah. Maka ini semua persiapan kita buat siapa? Buat kita sendiri. Karena kita sudah tekan kontrak,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini hari kita lagi pindah, Bu, nih pindah alam yang ketiga, namanya petukangan. Di sini kita harus benar-benar buktiin janji kita kepada Allah. Kita mau ibadah, kadang janji kita sering kita lupain, Bu. Banyak perintah Allah yang kita lalui gak pernah kita ingat. Disuruh ngaji ada aja alasannya. Po ngaji po ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya, kalau umur panjang, kalau udah tua kan disindir sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Karang udah berasa, udah berasa banget karang. Umur jangankan 50, 40, 35 udah banyak godaannya penyakit. Mata yang tadinya awas lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur. Makan cuma bisa membubur, diajak ngomong kadang ngelantur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Nih hari peringatan buat kita, peringatan maulidnya Nabi dan peringatan haul. Haul ini merupakan bentuk pelajaran kok buat kita. Apa sih manfaatnya haul? Pertama, manfaatnya haul buat orang yang kita haulin. Almarhumin wal marhumat keluarga besar Bapak Haji Teguh ini girang, gembira dapat kiriman doa semuanya. Kenapa? Karena mereka bukan mati, mereka pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Kata siapa mati? Kata yang hidup. Ya kan, ya kan? Si Fulan mati, no, kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mak yang lagi ngalamin pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Saat pindah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, dikasih nikmat panjang umur, dia manfaatin buat ibadah. Ketika mau dicabut nyawanya, laporan dulu Israel, ya Rob, orang ini udah ada catatan namanya, saya pengen cabut nyawanya, udah tertulis nih, waktunya sudah habis. Kata Allah, siapa yang lu mau cabut nyawanya? Ini orang yang suka berbuat amal soleh. Saya nggak sembarangan nyabut, ya Rob. Ya udah, pertama mau cabut nyawanya dari mata dulu. Dicabut dari mata, ternyata berat, empok, berat bang. Matanya diperiksa masih sehat dan sering ngaji, sering lihat kitab. Waktu ngaji padahal nggak bisa baca kitab, dibaca aja tuh. Dia lihat itu kitab, gurunya kebet, dia kebet, gurunya tutup, dia tutup. Temen nyolek halaman berapa kok? Boleh kebet doang, lu nanya gua. Matanya sering lihat kitab, matanya sering nangis di keheningan malam, matanya keluar air mata saat dia munajat kepada Allah. Israel nggak sanggup, ya Rob, jangan kau cabut nyawanya, tuh kata Allah. Jangan Israel, tunda. Dari mana terus ya? Cabut nyawanya dari mulut. Dicabut dari mulut, ternyata berat juga, cing. Mulutnya basah, kalimat thayyibah, sering zikir, sering baca sholawat. Mulutnya nggak pernah ngomongin orang, ngata-ngatain orang. Mulutnya nggak pernah lemes ngomongin orang. Ya Allah, po. Israel bingung. Kalau dari mulut nggak sanggup, kata Allah, cabut nyawanya dari tangan. Dari tangan dicabut juga sama Israel, po. Berat. Ya Allah, diperiksa. Tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, nggak pelit, nggak medit, nggak koret, butut kasiran, pantat kuning, bol nonton, nggak ada. Tangannya kok baik sama orang, berbagi. Sering banget kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju kokonya. Jangan sembahyang Jumat rapi doang, udang-udang kayak ban Vespa aja pakai sorban, nyengser, illallah, tasbih pakai biji pinang ditarik krosok. Wah, tromol masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah. Kotak udah jauh, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, Allah, po. Padahal duit di kantong banyak banget itu. Ada cepean, ada gocapan, ada 20, ada 10, ada goceng, ada 5.000, ada 2.000, ada ribuan duit di kantong, ngoceh semua. Kata yang merah, gua pasti dicomotnya, dimasukin. Yang gocap nyaut, kegedean lu.
Gua yang biru pasti gua yang diambil. Yang 20 nyaut, lu juga kegedean 20. Gua nih yang diambil. Ceban nyaut, ya ini dia nih. Yang rada-rada ungu gua kali ini. Yang krem nyaut goceng. Lu gua lah. Yang 2000 pendatang baru nyeletuk gua. Yang 1000-an mah nggak ngomong, diem aja kok dia ngempet pojokan kantong. Kata ribuan letuk, lu pada ribut apaan sih, tetap gua ntar yang dicomot tuh, kata yang 1000. Bener banget ribuan dicomot bu, lo ilang ngagul langsung ribuan apa gua kata. Gua kan yang diambil. Udah kuplek banget bu, ribuan dilempengin kok lagi. Lecak banget ya, dimasukin ke kotak, doanya banyak. Ya Allah panjangin umur ya Allah. Ya Allah berikan keberkahan ya Allah, banyakin rezeki saya ya Allah, masukin saya surga ya Allah. Malaikat negor 1000 kumpul detil surga lagi lu. Ini kalau kita bapak-bapak pada sadar aja bu. Ingatin makanya kalau Jumat bapak-bapak laki kita tuh kalau sholat Jumat kalau pada sadar ngantongin duit jangan banyak-banyak 10.000 aja. Lah masjid muatnya 300 orang itu jamaah 400 orang. Kalau semuanya 10.000 kan dapat 4 juta kalau 400 orang. Siapin 2 juta buat khotibnya. 2 juta simpen buat kas lah. Khotib dikasih 2 juta subuh udah nongkrong. Jarang. Ya Allah, dari tangan gak sanggup kata Israel, ya Rob, dari tangan saya gak bisa dah, cabut aja dari kaki, kata Allah, dicabut nyawanya dari kaki berat juga cing. Dilihat kakinya sering datang ke majelis ilmu, sering kumpul sama ulama, demen sama habaib, demen sama kiai. Ya Allah, orang yang model begitu jangan lu cabut dari kaki. Makanya 40 hari sebelum kita meninggal dunia cing, itu Israel udah ngetes lewat kaki kita. Itu yang rematik yang sering angot, pencoknya sering kumat, ya asam uratnya sering kambuh. Israel lagi ngetes itu. Ditarik sama Israel, dilepas lagi, ditarik diulur lagi baik-baik. Saya juga tahu baiknya kesemutan udah di sini. Ya Rob, mata, mulut, tangan, kaki nggak ada yang saya bisa sanggup cabut ya Rob. Kalau begitu kata Allah, Israel, kau masuk ke surga. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawa, tempelin orang yang lagi sakaratul maut itu. Dibawain itu kalimat la ilaha illallah. Sambil menghembuskan napas terakhir, dia senyum sambil membaca kalimat la ilaha illallah. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya menyebut kalimat la ilaha illallah, masuklah ia ke surga. Ninggal husnul khotimah, alhamdulillah, diumumin nama marbot di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Umpama datang takziah, Bang Teguh datang, Bang Zuhri datang, semuanya kiai pada nyampe, RW juga datang. Ya Allah, ditutupin kain putih yang jarang-jarang itu Bang Udin, mujur ngalor, dibuka sama RT. Ya Allah, RT pulang dah. Itu yang meninggal Bang Udin, matanya merem, mulutnya senyum sambil jalan pulang takziah. RT ngomong sama RW, Pak RW, Pak RW, si Udin kayak kau mati ya. Tapi sebaliknya bang, orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama habaib, pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Nih orang masuk ke dalam kubur, pas mau meninggal dunia kata Allah cabut nyawanya tuh orang. Udah ada catatannya, udah ya Rob, dari mana saya cabut? Jadi satu aja kata Allah. Dari mata, mulut, tangan, kaki dijadi satu sama Israel. Sewot banget bang, lo ditarik,
saking sakitnya matanya melotot, tangannya becengkor, mulutnya mangap, liganya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Datang tahliah RT Pasir Singkau, kaget RT, ya Allah ada uka-uka, serem meninggal. Yang datang tahlil kagak ada yang nyampe, pulang takut dimediin. Anaknya manggil, Amil, buruan apa Mil, buruan Mil, udah Mil mandiin bapak saya Mil, dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebekin pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar bang. Lagi ditekan perut kita, ada yang nanya dari atas, ibu, ya benda Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, nggak bisa berkutik apa-apa lu. Dikorek mulut kita Amil, dibersihin sama Amil. Ya Allah, ada yang nanya lagi, ya benar Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang nggak bisa ngomong apa-apa lu. Setelah rapi kita dimandiin, ibu, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakai bedak, malah dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus lagi pakai tikar, dimasukin lagi kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal bu. Kendaraan angker sedunia itu, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Digotong bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Apa udah pindah aja, kontrak udah habis. Yang nganter ke kubur tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter ke kuburan. Sayang yang dua, balik pulang kok. Keluarga kagak ada yang menemenin dalam kubur, nggak bakalan mau dah. Laki kita yang kata sayang buat sama kita cinta, kita mati kagak bakal nemenin. Tapi kita paling sedihnya 7 hari. Dapat sebulan udah bisa nyanyi, barulah satu bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan syaitan. Teroreng, 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 teroreng. Sedang ku menyayangi, sedang ku mengasihi istriku yang tercinta, kini telah tiada. Ku hanya manusia, tiada berdaya. Dialah yang kuasa segala-galanya. Semoga deko di Ibu, lah laki bisa nyanyi gituan. Bini kali saya nemenin ada kali gini, lah kagak. Bini mah dapat masa idahnya habis, kata dia gantongin sama orang. Jangan. Anak saya banyak Ustaz, pasti ngikut nih anak saya masuk dalam kubur. Kagak po, anak lagi dapat sebulan kita mati juga. Girit dia taruh di mana bapak ini? Ya Allah, sertifikat mana nih? Kalau taunya ditinggalin sertifikat vaksin doang. Kagak nemenin. Pak Ustaz, saya punya teman banyak ini. Wow, saya mah relasi saya di mana-mana, link saya banyak. Wah, teman saya mah ada, saya mau punya teman kayak kental. Wah, kemana aja dua-duaan mulu saya sama dia. Wah, punya rokok sebatang, ngarang potnya sebelah. Pas kita dikubur, teman kita agak mau ngikut dalam kubur. Kagak. Pas lagi diuruk, kencangan dia nginjeknya malahan. Biar padet, lu jangan balik-balik dia. Tuh, temen. Agak ada yang mau, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Keluarga nggak ada yang masuk. Harta Pak Ustaz, saya banyak harta saya. Enggak, jangankan mobil yang mewah, mobil motor yang mewah, kerja. Ya Allah bang, Masya Allah, jangankan mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Nggak ada yang kita bawa, jangankan mobil mewah, motor mewah, pulang nguburin tikar ketinggalan, sampai diambil tikar,
Sampai tikar kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit sih harganya tikar, Cing? Yang ngikut masuk dalam kubur adalah amal kita. Orang mati diikutin amal, bukan bawa amal. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Itu kalau bawa. Tapi hadisnya jelas, yusbaul mayyitu, orang mati diikutin amalnya. Amalnya bagus, amalnya jelek, tergantung orang itu sendiri. Ada yang suka berbuat amal soleh, masya Allah, pok masuk dalam kubur munkar nakir kagak serem-serem bang, nanya kita, bu ilah malah nyamperin kita, lu nyampe gitu, ngajak kongkos, sehat, alhamdulillah. Gimana petukangan? Aman. Gue menanya sama lu jawab ya, marobuka. Lah kita jawab, orang suka amal soleh kita, marobuka. Kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammad Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gampang amat. Dah aku merah dah. Merah kok mungkin nakir becir dia. Nggak nanya lagi. Pas kita mau datang perempuan, bu lo nemenin dalam kubur, bu lo tinggi putih, wah tuh orang tangan bengkok batang waru betisar gunting padi, hidungnya kayak prosodan TK, biji matanya gede enggak, kecil enggak, ya Allah, bibirnya kayak dari 5 di 4, kalau di belah 2 apa gedean lah, kalau gedean doer, masa beda dari doer. Kita ngelihat orang cakep nemenin dalam kubur, nanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakep anda di dunia? Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, bang, dikasih nikmat panjang umur, gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher kecil, kenapa leher botol kecil? Dicetekin mulu sama dia, kok siap malam dicetekin. Akhirnya masuk ke dalam kubur, munkar nakir nungguin depan kubur, bengis banget. Gue lagi tungguin lo, nyampe juga di sini ya. Nakir nanya, marah buka, diem aja bang. Nogo itu orang, kayak bulan karet, diem. Nakir nanya, gajian karet coba lu. Dia boleh kok, karkir aja. Orang CS-nya mungkar nanya, marah buka, agak nyaut juga, diem aja. Gimana nih urusan kira? Kargo bingung ini. Gini aja bagi tugas, lo ambil pentungan malaikat, bu. Andai kata digotong manusia seluruh dunia, kagak bakal keangkat. Saking beratnya tuh pentungan. Munkar nakir ngambil OTW, ambil pentungan, naik Grab. Gua angkat pas ditanya di kagak nyaut, marah buka, hajar kir, siap kar, bentik bu Allah kok seni-seninya mental, kulitnya pada mental, tulang copot nih kok, tulang copot, kulit mental, baru teriak dia di hadapan Allah. Teriakannya menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia, ke petukangan bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu, dibilang lu budak lu gua kenalin nih yang tukang naikin pajak rakyat, kayaknya lu nih gua kenalin bang. Ini dia nih yang ngasih MBG beracun, dia ini. Naudzubillah min almarhum wal maghfurlah, almarhumin wal marhumat yang dihaulin tadi banyak tulisannya. Di sini saya dikasih fotonya ada di situ semua, banyak ya Allah. Ini malam girang gembira dikirimin doa bang. Kenapa? Karena mereka hidup, mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Bu,
Makanya kita kalau ziarah kubur itu beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu para penghuni kubur jawab salam kita, waalaikumsalam. Cuman yang denger kagak pada denger, Bu. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Ada bapak-bapak pocong. Ribet. Makanya ini girang gembira. Manfaatnya haul buat orang yang dihaulkan. Yang kedua, bermanfaat buat siapa? Buat orang yang bikinin haul. Bapak Teguh beserta istri dan keluarga, ini saya yakin adalah tanda bakti seorang anak buat orang tua. Mertua orang tua sama aja, ya Pak. Dibikinin haul begini, harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin, yakin dibalas Bang Teguh dengan pahala yang lebih dari apa yang kita keluarin. Jangan kecil hati ngurusin buat orang tua. Saya bener kok kalau ngomongin orang tua jelas, tegas. Kenapa? Kita belum bisa balas budi mereka. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua kita, kagak bakal ketebus. Apalagi yang namanya emak. Allah. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Itu hebatnya emak. Bapak kita potong gak hebat lah, hebat. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Girang banget ya. Oh, kamu ketahuan. Udah metik dia. Giginya hilang atuh metik. Ya Allah. Jangan sembarangan sama orang tua, bener Bu? Ya iya, Masya Allah, kita belum seberapa balas budi sama orang tua. Ada bocah kampung saya Bang, babanya mati. Itu kan tahlil tiap malam tuh. Pas malam ke-6 lagi ngeluh aja sama saya. Ya Allah, tanpa laku yang buat ini. Pada besok malam ke-7 tahlil, duit belum kelihatan ini. Gimana caranya? Ya Allah, puyang bata begadang mulu, puyang tiap malam ngantar orang haji pada semuanya. Lagian aki-aki pakai mati. Jangan kata gitu. Lah siapa mau kerusak Bang? Lu baru 7 malam gadangin orang tua lu. Lu berapa tahun digadangin sama bapak lu? Saya bilang begitu. Sehebat-hebatnya mak ada capeknya. Bapak yang tampil punya anak kecil tengah malam, empok masih melek aja, empok udah capek banget, udah ngantuk banget. Ya Allah, masih melek aja tuh bocah, ya kan? Ya Allah, pasti ngomong itu, ya lah bapak lu mana sih? Ya Allah, bapak lu gantiin apa nih bocah? Ya mata gua udah ngantuk banget ini. Lu apa temenin ini bagaimana kayak bocah lagunya takut-takutin kayak biar gua udah tidur. Nah, orang laki mah kalah banyak sih. Dia keluar rumah ngempet pojokan jendela sambil nongkrong begini. Emaknya ngomong, tidur Neng, ada anjing di samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Padahal si bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya tuh orang tua laki. Macam-macam kita sama orang tua. Harta kita kumpulin, kita kadang-kadang Masya Allah kok ziarah kemana aja nyampe. Bukan berarti saya kagak doain ziarah, saya juga doain ziarah. Ziarah kemana aja nyampe, nyewa bus, utang-utang kita lakonin. Potong kambing ke keramat anu P3, 5, emak masih hidup, boleh dipotongin kambing, ayam yang gak telok biar kapuran, belum kan kita potongin. Bukan berarti saya anti ziarah, saya juga doain ziarah, tapi sebelum ziarah kemana-mana, emak sama bapak dulu dong. Ya kan, ya kan? Iya. Macam-macam emak. Emak tuh paling deket sama anak Bang. Coba raba, empok nih jadi emak, raba deket banget sama anak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Nggak ada bapak-bapak. Dengar bocah nangis, siapa nangis begitu? Bujang pada bujang bapak. Berat-beratnya ngurusin anak. Bener kok? Punya anak kecil lagi enak-enak makan tuh mak, nangis tuh bocah. Dia tinggal makanannya tuh mak, jeliatin. Ya Allah, anak gua dia cebokin dulu. Habis dicebokin dia lanjut makan. Pakai cuci tangan lagi. Udah sambal kuning jadi satu. Ya Allah, anak sakit kok pasti empok perasaannya kayak apa, bener Bu?
Anak sakit meriang, emak juga ngikut sakit. Pakai ngomong, emak neng, jangan lu yang sakit, biar emak yang sakit. Biar kata makanan ada di mulut buaya, kalau buat anak diambil tuh orang tua. Jangan macam-macam ngomong orang tua. Bener bang, kadang-kadang Masya Allah, saya punya saudara 13 gitu yang hidup. Emak anaknya 13, semuanya perempuan, laki, saya dong dewek. Ya Allah, ingat zaman susahnya bapak orang tua, emang anak banyak, emang subur orang tua dulu mah nggak pakai KB. Pakai KB juga, kalau KB sekarang keluarga berencana, kalau orang lu KB juga keluarga bereron. Tahun atuh bro gampang banget beranaknya po, udah kayak kucing, gampang banget beranaknya orang tua dulu. Lihat tuh anaknya banyak bro. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu, lewat emak ketetesan bunting tuh pak, saking suburnya ini kok nggak ada saya. Agak ada istilah sesar kok orang dulu mah. Bro gampang banget beranaknya. Masya Allah. Itu kan sesar bahasa bidan aja. Bahasa sebenarnya kan nyasar. Jadi ya karena keluar bukan dari lubang. Iya, kata bidan itu sesar. Itu ilmu kedokteran, padahal menyasar. Keluar bukan dari situ. Dari coak. Ya bu, tuh orang tua dulu anak bayi 13 bro, ya Allah. Kalau kita cerita zaman dulu panas banget, gak enak cing, gak enak udah nasi sepiring anak 13, emak bingung doang bagaimana panennya nih. Emak juga cari daun mengkudu, udah 3 bakul diirisin daun mengkudu sampai akhirnya kan nasi keurung sama mengkudu, digoreng sama emak jadi satu. Udah lo cetong banget hidup sekarang alhamdulillah. Emak kreatif banget, begitu dah masuk hijau, war hijau. Ya Allah, punya telur 2 biji kok di dadar mama sampai tipis banget. Karena ditaruhin daun kelor lagi jadi satu. Pas kita makan gak berasa telur, berasa minyak doang blemes aja gitu. Tapi orang tua dulu anak banyak kagak ngerasa susah bang, nggak ngerasa susah. Makanya berkahnya orang tua dulu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Bener kebukti, lebaran nyampe semua tuh. Orang tua dulu biar kata duit kagak ada, ekonomi kurang bu, tapi anaknya bisa ngaji semua. Akidahnya kuat, agamanya kuat. Masya Allah, lu biar gak sekolah tinggi tong, tapi ngaji harus bisa. Tuh orang tua dulu. Bener bang, didik anak bisa ngaji, bisa baca Quran, udah agama lu dalemin, udah begitu doang. Makanya anak, kadang-kadang anak bontot yang kasihan bang, udah kehabisan anggaran biaya. Emak udah tua, bapak udah tua, akhirnya dia begitu dah, mantel. Iya, udah makanya anak banyak disisain yang bego atuh. Iya, bego tapi bener. Lah, bego tapi bener po. Diajak ke jalan-jalan kagak mau, diajak ke mall nggak mau, tuh si bego. Dibeli motor nggak mau, jangan emak, jangan beli saya motor, saya mah nemenin emak aja di rumah. Kalau emak suruh ke warung, saya berangkat ke warung. Tuh bego. Temen ngatain bego, lu dibeli motor nggak mau, biarin nggak apa-apa, yang penting emak gua jagain. Tuh si bego, bego tapi bener. Emaknya masuk angin, diboreng basah depan belakang, emaknya sampai kepanasan. Panas nih, panas, diambil payung sama dia. Nggak bego. Emaknya diajak, emak ntar besok ngikut saya nya mandi bola, atau dia siapinnya ya sampo nya sama sabunnya. Neneknya diajak mandi bola, suruh siapin sampo sama sabun, kan PA tuh bocah. Orang tua bang kagak ada ruginya kita ngurusin orang tua nih, Masya Allah. Makanya berkah orang tua dulu, lebaran anaknya nyampe semua cing, 13, 15 nyampe bereron. Makanya saya ingat banget ngkong saya itu kalau mesen nih, kalau malam takbiran, ngkong masih hidup, wak masih hidup ngomong, ye mat sin roh, besok gue bilangin lo nih lebaran ya, barang sini kumpul ya, bisa banyak duit, saudara lu banyak buat celincing, merunda itu semuanya, berangkatnya siapinnya nguap bereron kok. Emak bapak kita diajak, kita emak bereron, anak semua berangkat. Allah, bapak kita di belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu buat tenong dalam uli, dodol, wajib di bawah. Bapak kita keren, pakai jas, kan juga kepake, kita taruh di pundak. Dia jalan kaki gerah,
celananya dia gulung gendengkul becek, sendal lilinya aja tenteng blok, berangkat pagi pulang sore, kenal semua saudara kita. Makanya siapa banget silsilah saudara di mana aja nemu. Kenapa? Orang tua ngajarin kemana aja nyampe lebaran tuh. Maka orang tua dulu nggak ada kehilangan obor. Saudara kenal semua. Lebaran pada nyampe semua tuh. Malam takbiran udah dipesen, ya lo bawain ono buat babak lo apaan kek, ono makanan bisa apaan bang, ini ada dah, datang ke rumahnya. Assalamualaikum ya anak-anak tidur kali malam takbiran ya. Salam, nah lu nyampe tuh. Iya, lebaran gak bikin apa-apanya, bikin opor ayam doang ini. Lah emang laki lu punya ayam dari mana? Awal laki saya ayam saya pakai di Jomon. Ya Allah lah, pakai emak kita tuh pakai nanya, alah lu makin bagi gua, anak lu udah tinggalin tuh, masih mikirin cucu, udahnya gampang itu mah. Ya udah taruh sono dah. Lebaran pertama nyampe kita assalamualaikum ya mbak. Ya lebaran pertama air mata dong merujuk aja bang. Assalamualaikum ya dalam lebaran ya nangis sambil tawa kan, sambil ngomong agak jelas kok. Ya ilaha illallah po. Nangis saking salam orang tua dari jam 8 nangis jam 11. Habis nangis laparnya ini habis baik belum makan saya. Makan sono tong. Nah, di dapur kali lu lihat ada opor itu, makan sono tuh. Emang bini lu malam yang bawain. Ya ilaha illallah. Itu anak siang diangkalan kok. Dia yang bawain, dia yang makan. Lihat orang tua dia tuh sama cucu anak kita masih sayang. Makanya kalau nenek-nenek itu lebih sayang sama cucu daripada anak. Bener nih, dia lebih khawatiran cucu dia. Buktinya film Sidul dia tuh, ya kan? Sidul kan cucu. Ngkong Tile sayangnya masih Atun, masih Sidul. Mandra anaknya. Apa pernah disayang? Ada. Sidul dibeli motor, si Atul dimodalin salon, ya kan. Makanya Mandra kesel aja dia. Biarin. Orang banyak begini kagak nyenengin, nyakitin semua. Minta apa gak dikasih, ya kan. Jadi saya sama cucu daripada mana. Biarin, giliran makan dah, dupet-dupetin. Ya kan Mandra begitu, ya kerjaan gua, ya kan. Tidak perlu diupetin, jangan kasih. Biarin mak. Ya Allah Mandra. Kenapa? Karena memang sayang banget sama cucu. Nih emak bapak kita, jangan harap bang kita mati, kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua, jangan harap kita didoain. Hari ini Bang Teguh doain orang tuanya, ntar beliau wafat yang doain siapa? Anak cucu mantunya. Kenapa? Kelihatan mafil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Ya kan? Iya, makanya kita generasi anak-anak kita ingetin, pengen bentuk jadi anak yang soleh. Bang Teguh beserta istri dan keluarga, ini ciri anak yang soleh. Ingat sama orang tua, berbakti. Makanya almarhum wal maghfurlah, engkong guru Abuya Ki Haji Nurul Anwar LC, beliau itu guru saya, putra al-maghfurlah Ki Haji Nur Ali, tokoh Bekasi, ulama Bekasi, Singa Karawang Bekasi. Beliau waktu ngaji, waktu ngajar, kumpul di majelis ilmu, di majelis taklim, beliau bilangin, apa kata beliau? Ingat dibisikin sama beliau, Fadilah, apa kata beliau? Berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, bahkan lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kita kadang sering lupa bang, sama bapak buru-buru ngirimin Fatihah, ya kan? Ini mereka girang semuanya, dibikinin haul, diundang semuanya, saudara, keluarga, Masya Allah, anak banyak nih, dikumpulin sama Bang Teguh saudaranya, rapat jauh-jauh hari, udah musyawarah mau bikin haul di rumah, macin, ponakannya mau kumpul, gua mau bilang ini, haul bapak ntar ya, tambah 20 itu, kira-kira lu pada siap-siap dah, ada yang letup dah, gua bantuin, Haji dah, bantuin tenda, dah, oh yaudah, terus urusan makan siapa ini, udah gua, anak yang kedua yang letup gua, sound system
urusan siapa ini ya? Begitu, ini lagi rapat, umpama lagi rapat ini umpama lagi rapat. Udah urusan gua aja dah, ya udah biarin. Terus tukang soal gitu kena nih ya. Semuanya ada yang nyeletuk saudara ponakan, Mang, mohon maaf sih nggak bisa bantuin apa-apa, Mang, gajian belum, kerja kagak. Coba gajian cuma 2,4, Mang tahu diri kan, tanggal 2 gajian, tanggal 4 koma. Langsung bantuin dah, Mang, biarin dah saya bantuin gelarin tiker aja dah, Mang. Ya Allah, tuh yang gelarin tiker dapat pahala. Jangan sembarangan, Bang, nganterin kopi. Lu bilang ada pahalanya semua. Ini semua dihadiahkan buat almarhumin wal marhumat yang dihaulkan. Semua pasti ada balasannya. Maka haul bermanfaat buat orang yang bikinin haul. Kita pengen meninggal dunia, ninggalin anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau pinter doang, kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual, ngaku aja belum. Bocah pinter itu. Tangannya itu juga, suratnya ada 4 dibikin. Bocah pinter. Karena tuaan dapat warisan banyak kan, adiknya botot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan? Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Ini gara-gara bocah pinter, akhirnya lama-lama kuburan kong ada dijual dia. Itu bocah pinter, temenan nentuk, lu kuburan kong lu jual? Enggak, gue mau jual kuburan, gue jual tanah. Itu ada kuburannya lah, gue kagak tahu sih jual tanahnya, nggak jual kuburan. Ada kuburan yang ngikut aja tuh kuburan lagi. Gue suruh jangan ikut juga tuh bocah saking pinternya, Bang. Iya, makanya jangan punya S1, S2, S3, S ketok, S teler, beku, banyakan S. Anak kita biar pinter asal bener, pengen bener tanamin ilmu agama, pinter sekolahin, maka anak kita pengen punya jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah berbakti sama orang tua. Kalau pinter doang banyak, Bang, orang pinter doang, ya kan? Itu yang pada ketangkep sama KPK yang pakai rompi oranye, emang orang geblek, orang pinter semua tuh. Wah, S1, S2, S3, S ketok, S teler, ya kan? Banyak S-nya dia, kebanyakan S beku, ya kan? Makanya kita pengen punya anak yang soleh. Ini bakti, tanda bakti seorang anak buat orang tua, bikinin haul. Yang ketiga, manfaatnya haul apa? Buat orang yang datang haul. Kita semua yang datang di sini diingetin kembali, ternyata kita pasti bakal nyusul seperti almarhumin dan almarhumat yang dihaulkan malam ini. Bahkan Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nyontoh Nabi cuma 63, jatahnya segitu doang. Maka malam ini yang udah 62 tahun 11 bulan harap makan yang enak-enak udah pokok. Jangan pakai pantang-pantang udah, Bang, mbak terus doa sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus, ya kan? Maka ketika kita menjalani kehidupan, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasin waktu 45 kali 2 90 menit waktu normal. Itu tahu para pemain bola waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin banyak jadi pemenang. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, ya kan? Gareth Bale, itu semuanya tahu waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Gol banyak, poin banyak. Kalau poin banyak jadi pemenang, dikasih piala. Sama kita hidup di dunia dibatasin waktu, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 60. Kita nggak tahu, maka kita lagi dibatasin waktu, cari cara buat ngumpulin amal soleh. Hidup permainan, yang namanya main ada yang ngawasin, nggak sembarangan. Siapa yang ngawasin? Wasit jalannya pertandingan. Kita hidup di dunia diawasin, yang ngawasin Raqib Atid, CCTV-nya Allah yang nggak pernah tidur ngawasin kita. Bikin pelanggaran, wasit marah dong, prit, kartu kuning. Lu main jangan begitu, dikasih teguran. Yang benar kalau main, kita sering dikasih teguran sama Allah. Tegurannya banyak, berupa penyakit, ya Bang, berupa kita teguran makhluk yang lain, gunung pada meletus, air datang banjir, ya Allah, angin kencang puting beliung, ya Allah, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan, Bang, ada beliungnya ini yang bahaya.
Kata Allah, air datang yang banyak-banyak, jangan macam-macam sama air. Wah, bini kita aja kena air gendut, jangan macam-macam sama air. Ya kan? Pok, saya ngisi acara pas lempengan Kali Ciliwung sini Jakarta nih. Saya bilang, Bapak Ibu, Jakarta nggak kemarau banjiran kalau kita rajin istighfar. Nenek nyetuk, tetap aja tahan, dapat kiriman dari Bogor. Saya bilang, Nek, jangan salahin orang Bogor sepenuhnya dong, salahin juga orang Jakarta. Orang Jakarta gitu kalau malam minggu dia pada ke puncak, pada ke Bogor, pada ngairin, lah dikirim lagi tuh air dari Bogor. Saya kata gitu, ya air aja macam-macam. Ditegur kita, dikasih kartu kuning, jangan sampai lagi enak-enak main bikin pelanggaran mulu, wasit marah, kartu merah, diusir dari tengah lapangan, keluar, nggak boleh main lagi. Sama modelnya kita, belum sempet ibadah, main, belum sempet ngaji, kita nggak tahu, atau ibu bapak duluan saya belakangan, atau malah sebaliknya saya yang belakangan ibu bapak duluan, atau malah saya yang duluan nyolatin bapak ibu. Semua yang jelas mati pasti buat kita. Kita siapin dari sekarang. Orang yang cerdas, orang yang menyiapkan bekal sebelum ia datang kematian. Maka ini peringatan buat kita, nasihat buat kita. Kita semua pasti bakal nyusul seperti almarhum almarhumah yang dihaulkan malam ini. Nasihat buat kita, berarti kelar acara haul kita ingin meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Ajaran dan anjuran Rasulullah dipraktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Satu contoh, Rasul mengajarkan sholat berjamaah, begitu besar pahalanya. Masjid kita di sini dekat musola, dekat asal 3:4 juga udah dibunyiin tuh speaker. Kalau enggak mah buat yang teriak-teriak, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Bener gak? Di kampung saya gitu kalau subuh, mau subuh sama di sini ya. Bangun tapi kok kagak. Gimana sih? Kalau belum bangun juga ganti dah marbot, suruh banguninnya pakai cara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh pasti laki kita duluan bangun itu kok. Ya lu, siapa yang mati? Bininya ngomong, lu bang mati. Aku bangun subuh. Maka ibu bangunin laki kita kalau subuh ya. Laki bangunin kalau subuh. Laki kita bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Kalau gituan nggak usah dibangunin. Bangun sendiri ntar. Tawa aja deh kok. Jadi teguh salah ngundang orang ini. Mudah-mudahan kita semua haul malam ini kita baca Fatihah, doa kita semua dijawab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihaulkan girang, gembira, dapat kiriman doa, kuburnya bisa menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi taman daripada taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa didarina wa jaddatina wa qarabatina wa ustadina wa muallimina wa masyayikhina fid dini wa dunya wal akhirah wa thumma ila arwahi khususan almarhumin wal marhumat sahibil bait wa usulihim wa furuhihim anna ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi
lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak ini saja Bang Teguh dan lapar banget belum makan dari rumah ya, kalau ada ya disiapin ya, kalau ada ya mana bawa mobil sendiri tadi gua capek buat macet muter-muter ya. Doain ya, doain saya biar gemuk ya. Biar gemuk biar sehat Bang. Ya, mudah-mudahan di sini Bang Teguh dikasih jamur. Amin. Tahu nggak jamur? Jangan dari bawah umur. Ya ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Ibu, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Ntar ada doa dari guru kita, doa dulu ya biar kelar. Air kalau udah dimasukin ke botol Bu udah penuh tinggal ditutup ya, supaya kagak kotak jadi tutupnya pakai doa ya. Orang yang kalau ngaji belum doa udah pulang ngeri kok. Ini dosa kita kan dirontogin nih hari ini ya, dosa kita semua dirontogin Bang, dilempar ke gunung nolak, dilempar ke laut nolak dosa kita, dilempar sama siapa tuh dosa, dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa ya, makanya nah ya dari saya mohon maaf banyak orang banyak kesalahan. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.